Oke, sobat koperasi, kita baru saja nih ketemu dan kedatangan tamu dari teman-teman bisnis asisten dan PMO. Jadi kepanjangan dari PMO itu Project Management Officer katanya, dan bisnis asisten itu singkatannya dari BA. Sebenarnya kita udah lama ya Kopi Panas belum belum tayang lagi gitu, karena memang banyak kegiatan di dinas koperasi juga. Kita baru sekarang bisa ngobrol santai lagi nih dengan Kopi Panas, ditemani dengan 3 kopi panas dan 1 orang yang ganteng, 1 orang yang cantik. Oke, nah di sini saya perkenalkan dulu Mas Febri Doni ini. Dia dari bisnis asisten, salah satu teman yang mendampingi Koperasi Desa Merah Putih terkait pendampingan bisnisnya. Jadi semuanya ada berapa Mas Doni? Ada 10. 10 teman-teman sekabupaten, 10 orang ya? Rata-rata 10. Oh, 10 orang atau 10 koperasi ya? Oh, 10 koperasi. 10 koperasi ya, Jadi lupa ya. kalau BA-nya ada 18. Oh, BA-nya seluruhnya 18. Jadi sekabupaten Bekasi ini dipegang oleh 18 orang bisnis asisten gitu ya. Jadi 1 orangnya itu memegang atau mendampingi Rata-rata 10. Rata-rata 10 koperasi. Di sebelahnya Mas Doni ada Mbak Sari ya? Iya. Nama panjangnya sih Sari Yunita, Iya. betul Mbak? Iya. Waduh, Mbak Sari ini kepanjangan tangan dari Kemenkop juga sebenarnya. Iya. Jadi selain Kemenkop yang jauh sana, hadirnya Mbak Sari bisa mewakili teman-teman dari Kementerian Koperasi. Jadi PMO ini di sini ada 2 ya Mbak Sari? Iya, ada 2 orang. Selain Mbak Sari Yunita siapa lagi tadi? Ada kakak saya, namanya Kansa Safira. Oh, Kansa, ya Mbak Kansa ya. Saya juga emang jarang ketemu nih sama Mbak Kansa gitu. Mbak Kansa dari mana tuh asalnya? Dari Jakarta. Kalau Mbak Sari dari? Dari Bekasi. Wow, Bekasi juga sama. Kirain agak jauh gitu sedikit di sana. Kalau aslinya sih Sumbawa. Oh, aslinya Sumbawa gitu. Cuma lama di Bekasi gitu ya Mbak Sari. Oke, teman-teman Kopi Panas, pada kesempatan ini kita mau bahas tuntas, tapi nggak tuntas-tuntas banget sih kayaknya ya. Sekilas aja di masalah Koperasi Desa Merah Putih dan pengalaman teman-teman nih PMO dan BA di lapangan. Jadi selama sebulan ke belakang mereka kan sempat mendampingi teman-teman pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu juga nih, tugas-tugas teman-teman apa sih di lapangan gitu. Oke, mulai dari Mas Doni coba. Kalau kami di bisnis asisten memang sesuai dengan tupoksi Kementerian Koperasinya, memang ditugasi untuk membantu pengurus KDMP dalam menyusun perencanaan bisnis hingga sampai ke bagaimana bisnis yang direncanakan tersebut bisa layak untuk dibiayai atau layak untuk dioperasionalkan nantinya. Ya, jadi gimana caranya bisnis yang akan kita kembangkan, kita jalankan secara analisis bisa dikatakan layak gitu ya maksudnya ya. Wih, hebat juga berarti berhasil atau tidaknya suatu Koperasi Merah Putih ada di tangan Mas Doni. Karena Mas Doni sebagai bisnis asistennya gitu kan ya. Nah, tapi teman-teman yang lain gimana tuh? Ada kendala nggak selama pendampingan di lapangan gitu? Apa ada teman-teman koperasi yang ngeyel gitu? Saya kan udah enakan bisnis ini, datang lagi Koperasi Merah Putih katanya punya bisnis ini gitu. Gimana tuh solusi Mas Doni untuk ngasih tanggapan atau saran ke teman-teman tersebut? Jadi memang kalau kita lihat secara umum program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Pak Presiden ini sebetulnya misinya mulia. Tujuannya pun juga baik untuk menjaga bagaimana perekonomian di lokal atau desa itu bisa berjalan optimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, masyarakat desa terutama agar itu. Nah, cuma memang karena program ini cukup masif ya Kang. Betul. Masif, tentu banyak PR-nya, banyak dinamikanya dan banyak hal-hal yang memang harus terus ditingkatkan. Iya. Contohnya seperti kalau kita turun di lapangan itu, memang rata-rata pengurus KDMP lebih ini ya butuh banyak hal-hal yang perlu terus ditingkatkan. Kenapa? Karena memang program ini yang agak bersifat diprogramkan. Betul, prioritas ya. Bahkan masuk proyek strategis nasional juga kan ya. Nah, makanya untuk menyelaraskan kondisi di lapangan ini cukup
dinamika cukup besar gitu. Tapi bagi saya sih ini namanya proses dari, karena kalau kita secara yang bertugas di lapangan efektifnya baru sebulan terakhir berjalan. Betul, sebulan. Dulunya sebelum kita pas awal kita turun itu rata-rata itu koperasi boleh dikatakan belum ada yang jalan. KDMP belum ada yang jalan. Terkesan masih menunggu perintah selanjutnya. Gitu. Perintah selanjutnya, apakah perintahnya masih wait and see. Iya, wait and see. Yang ditunggu apakah perintah selanjutnya atau menunggu BA yang turun. Betul, gitu. Nah, setelah kami iya. pun turun selaku BA, masih nunggu lagi. Nunggu apa? Nunggu regulasi yang terus berubah. Oh, gitu. iya. Sehingga menurut saya ini wajar karena semua masih coba dikemas sebaik mungkin dan bagaimana nanti ke depannya kita berharap regulasi itu sudah fix sehingga teman-teman selaku pengurus KDMP nanti bagaimana melaksanakan operasional koperasinya cukup terbantu dengan adanya aturan-aturan yang fix itu. Oh iya. Jadi teman-teman Koperasi Merah Putih nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah takut juga kalau mau konsultasi masalah bisnis ke depannya apa, ya udah tinggal panggil aja teman-teman BA gitu kan ya. Pasti semuanya terselesaikan gitu. Oke, di sampingnya ada Basari nih. Basari juga di PMO ya, di Project Management Officer. Kayaknya sih nggak ke arah pendampingannya ya. Apa ke arah pendampingannya juga Mbak Sari? Bisa Gimana juga tuh? sih kalau misalnya dari BA-nya butuh bantuan pendamping PMO, kita bisa jalan. Oh, bisa jalan gitu. Siapa tahu mereka butuh ini gitu ya. Atau support gitu ya. Butuh air lagi haus gitu kan. Bisa gitu. Kalau untuk koperasinya sih lebih ke Jokor ya, dari Kemenkop nomor 1 tahun 2005 itu lebih ke menganalisis laporan BA yang bertugas langsung ke lapangan, terus memverifikasi data koperasi terkait kelembagaan seperti SKHU, NIB, NIB maupun NIK terkait. Betul. Dan mendukung support deh pokoknya sebagai support administrasi teman-teman juga gitu ya. Peningkatan kapabilitas SDM di koperasi daerah mungkin ya. Terus bisa juga koordinasi dan kolaborasi dengan usaha lain gitu, kemitraan ya, sejenis kemitraan. Berarti matching juga nih antara Mas Doni dengan Mbak Sari. Ada yang bagian support administrasi dan secara keilmuannya, ada yang pendampingannya di lapangan. Memang harusnya Koperasi Merah Putih ini harus berjalan dan cepet nih larinya kan gitu, asal jangan tukiem ya. Apa tuh tukiem? Kita juga setelah dibentuk diem kan sih. Ya asal jangan begitu aja ya. Tapi sih kalau lihat dari program-programnya Pak Presiden gitu ya, baik dari kebijakan dari yang dikeluarkan oleh Pak Menteri, sepertinya ini support banget nih. Bahkan semua kementerian juga mereka sambil berjalan mereka nggak ada yang nggak support, semuanya support. Saya yakin Koperasi Merah Putih ini bisa sebagai penggerak ekonomi masyarakat juga ke depannya. Nah, sebenarnya di sini Kemenkop sudah menurunkan PMO dan BA itu sudah cocok kalau menurut saya. Ya, tinggal teman-teman BA yuk maju, yuk jalan gitu kan ya ke teman-teman Koperasi Desa Merah Putih ya. Nah, selama kegiatan Mas Doni di lapangan sama Mbak Sari ya, di Koperasi Merah Putih itu kan ada berbagai kegiatan usaha ya. Kalau nggak salah 6 atau 7 gerai itu semuanya. 6 ya? 7 plus outlet kantornya ya. Nah, dari sekian gerai tersebut ya, tapi ini menurut perkiraan aja. Menurut penelitian Mbak Sari, sudah berapa persen sih yang sudah terbentuk gerainya gitu untuk usaha? Kalau persennya sih kecil banget Pak ya. Iya. Kalau untuk gerainya sih terhitung yang masih berjalan sekarang baru 13. Oh, baru 13 gerai. Itu pun dominannya sih lebih ke sembako, LPG, dan ada juga yang
berpotensi sawah itu lebih ke pertanian. Terus Pertanian. kemarin ada yang dari Muara Gembong tuh juga ya. Perikanan Ya, kayaknya perikanan. ya, karena arah laut sana kan ya, Iya. kayaknya ke perikanan mereka cocok gitu kan ya. Berarti kita genjot nih potensi lokalnya ya. Kalau misalkan di situ banyak pertanian ya oke, kita pertanian Iya. kita arahkan. Tapi teman-teman di lapangan gitu ya, ada nggak yang suka nyentil dari teman-teman pengurus atau pengawas, Pak kita ngadain usaha simpan pinjam aja gitu? Sebelumnya ada. Ada. Jadi pengen juga mereka gitu. Tapi kita lebih ngarahinnya ke seperti kayak sembako gitu, Oh. atau yang berpotensi misalnya misalnya potensi sawah ya pertanian. Pertanian gitu. Oh, karena si bambunya kan udah banyak Pak ya potensinya. Jadi kayaknya lebih cocok Merah Putih ini kita bergerak di sektor real deh Iya, gitu ya. betul. Simpan pinjam ya udah nanti aja dulu belakangan karena kita belum kokoh nih baru Iya. mulai mau merangkak dan berjalan gitu, ngeri juga kan ya Mas Doni. Nah selama kegiatan Mas Doni di lapangan nih dari teman-teman Koperasi Merah Putih gitu ya, mereka kan tentu kan konsultasi bisnis juga kan ya. Sekabupaten kira-kira menurut prediksi Mas Doni aja ini di lapangan berikut dengan teman-teman yang lain, berapa persen sih mereka yang sudah mengajukan proposal bisnis? Kalau pengajuan proposal bisnis ya kami, memang ini masih sejalan dengan adanya Impres 17 Iya. tentang pencapaian pembangunan fisik gerai. Betul. Ini agak di stop dulu nih gitu. Ah, Fokus pembangunan gerai dulu. Gerai dulu Tapi kita dari bangun. beberapa, mungkin nanti untuk berapanya mungkin PMO yang paham karena Betul. datanya keseluruhan kan di PMO. Ah. Kalau saya kan lebih ke binaan saya aja. Betul ya. Binaan saya ada 10. Sejauh ini yang sudah mencoba konsultasi soal rencana-rencana bisnis ya, daerah kampungnya. Iya. Ada daerah klaster, Greenwich. Oh iya, artinya kan Greenwich. konsumennya udah terukur Iya, ya, udah iya. punya pasar tersendiri. Betul. Ya, itu Nah, enak ya. itu lebih kan enak. semacam ekosistem yang sudah terbentuk sehingga itu bisa bagaimana memberdayakannya gitu. Iya, tinggal lanjutin. Ya, anggap aja yang kelompok klaster butuh ini, sementara koperasi menyiapkan. Hmm. Harusnya sinergi kan situ. Berarti udah ada katakanlah pemainnya awalnya kan di situ Iya. gas ya katakanlah Iya. gitu ya. Kan juga masyarakat yang ada di Greenwich itu juga merupakan bagian dari anggota harusnya karena Iya, masuk iya. dalam daerah desa itu juga. Gitu. Betul. Tapi gini, di lapangan nih ya, sepengalaman Mas Doni gitu ya, contohlah tadi gas ya, mereka tentu kan dari usaha yang sudah mereka jalankan ya, kita kan udah usaha gas nih katanya, terus Koperasi Merah Putih mau usaha gas lagi aja kan gitu ya, mereka ada perbenturan nggak dalam hal kesamaan usaha tersebut? Kalau dilihat dari margin keuntungan ya, Ah. margin keuntungan saya lihat itu posisi KDMP tidak mesti harus bersaing dengan warung-warung. Oh, Justru iya, dia bisa iya, mensuplai iya. kebutuhan warung. Mereka Karena- bisa merangkul Betul. juga dari teman-teman. Karena dari pengguna, ya. perhitungan margin harga untuk suplai ke warung itu masih masuk. Iya. Jadi tidak mesti harus menjadi kompetitor. kompetitor gitu. Kalau mau main harga. Betul. Cuma kan kalau untuk yang saya sampaikan yang untuk kelompok Greenwich tadi, Hmm. itu kan nggak boleh menjual yang gas 3 kilo. Betul. Kan dilarang karena kebutuhannya bukan kebutuhan subsidi. Mm-mm. Nah ini harus diadakan kebutuhan gasnya yang 12 kilo Mm. yang memang diperuntukkan untuk itu. Nah, jadi sebetulnya kalau mengenai bagaimana agar tidak adanya pesaing di dalam desa itu sendiri, Iya. ya intinya bisa masuk nggak harga yang diambil oleh koperasi sehingga ketika mau menjual atau memasarkan dia bisa sebagai penyuplai untuk kebutuhan warung terutama. Karena warung ini kan harus dijaga, nggak boleh dimatikan gitu. Iya, oleh masyarakat. betul. Jadi kita bisa juga sih sebagai tadi merangkul mereka karena kita kan punya kerjasama usaha yang langsung ke tangan pertama Ya, gitu ya. ya. Dengar-dengar sih gitu katanya. Ya mudah-mudahan benar kan ya. Dengar-dengar saya seperti itu. Jadi kita bisa belanja ke tangan pertama langsung ya, baik bekerja sama dengan BUMN dan swasta tadi kan gitu ya. Dari gas, terus makanan dan kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah mungkin ke depan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, harga sembako, bahan pangan pokok di lapangan itu lebih murah kayaknya deh. Harusnya gitu ya Mas Ari ya. Jadi kita bisa lebih menabung lagi nih kayaknya. Kalau misalkan lebih murah, manfaatnya pasti akan terasa. Nah pokoknya teman-teman Koperasi Merah Putih harus semangat deh ngejalanin Koperasi Desa Merah Putihnya kan gitu ya.
karena ini untuk ekonomi global juga. Selain untuk membela ekonomi kita secara pribadi, keluarga kita secara mandiri juga, ini secara global pasti akan terbangun. Dan kita kayaknya akan lebih sejahtera nih ke depan kalau misalkan Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik kan gitu. Pokoknya semuanya saya titipin nih buat bisnis asisten. Karena tanggung jawab Mas Doni nih kayaknya mau nggak mau harus sejalan, bukan begitu Mas Ari ya? Nah terus gini, selama kegiatan ini berjalan nih, katakanlah walaupun baru 1 bulan ya Mas Ari, Mas Doni gitu ya, goalnya apa sih kira-kira Mbak Sari dalam kegiatan ini dari kerjaan Mbak Sari aja dulu? Kalau dari PMO ya, tujuan akhirnya ya, misal adalah memastikan semua sistem pendampingan dan pelaporan koperasi itu berjalan dengan transparan, akurat, dan kami ingin koperasi di koperasi desa Kabupaten Bekasi ini punya kelembagaan yang kuat, mandiri, dan benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Intinya terus berjaya. Intinya seperti itu emang. Sama nggak kira-kira kalau BA goalnya apa? Kita sih pengen bangun bisnis misalkan yang lebih luas lagi nih kan gitu. Kan bisa jadi Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Bekasi dengan adanya pendampingan dari bisnis asisten bisa ekspor katanya tuh dia. Walaupun ekspornya belum banyak kan, dia bisa ekspor jamur katanya karena dia memang dari wilayah pertanian, limbahnya aja jadi uang katanya, apalagi padinya kan dan berasnya, kira-kira ke situ nggak sih arahnya? Ya, intinya kalau kami dari bisnis asisten goal tentu bagaimana KDNP kita damping atau kita bina ini memiliki perencanaan bisnis yang presisi yang dinilai layak untuk dijalankan dan juga turut membantu dalam hal bagaimana memulai operasional dan juga bagaimana memaintain selama operasional berjalan. Mungkin karena kita ada keterbatasan waktu juga, kalau kita kan kontraknya memang 3 bulan ya Kang. Iya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita dari awal ditugaskan sebagai BA fokus ke situ, mungkin sudah ada kelihatan beberapa progres. Cuma karena sempat difokuskan untuk pendataan lahan dulu, makanya ini kerjaan utama pendampingan khusus bisnis ini agak tersendat gitu. agak diparkir dulu. Oh, diparkir dulu. Jadi kita pinjam dulu nih. Gitu. Iya, lahan gitu. Tapi secara tujuan akhir arahnya ke situ. Oh gitu, kayaknya nggak cukup deh. Mudah-mudahan sih teman-teman dari kementerian gitu dengar podcast kita juga nih ya. Kayaknya nggak cukup deh Bapak Kemenkop nih. Iya Pak Menteri ya 3 bulan, teman-teman kayaknya kan nggak cukup dikasih waktu 3 bulan ya kan gitu ya. Kalau bisa sih 1 tahun minimal kan gitu ya, supaya minimal si koperasi bisa jalan dulu kan gitu. Belum selesai gitu ya Pak. Iya, belum apa-apa kayaknya kalau misalkan 3 bulan, kalau misalkan bangun gedung aja 1 bulan habisnya kan ya 2 bulan kita baru ngajarin mereka coba jalanin bisnis nih. Bukan bisnis, bukan jalanin, baru perencanaan. Ya kan? Bulan ketiganya kita baru mau coba-coba nih. Belum kalau misalkan lagi ada gagalnya. Iya kan? Belum nungguin nanti misalkan improvement buat kita misalkan bisnis proposal bisnis tadi gitu kan, apa mau kita dikasih barang kan gitu kan, seperti itu kan ya. Kayaknya kurang deh. Minimal 1 tahun ya kayaknya ya mudah-mudahan aja sih kita berdoa ya. Pak Menteri dengar podcast kita walaupun sambil ngobrol sambil santai gitu ya. Kurang kayaknya. Kurang nggak Mas Doni kira-kira? Iya, secara ukuran waktu belum optimal kayaknya. Belum optimal, iya betul. Kayaknya masih kurang dan belum optimal Pak Menteri. Mudah-mudahan sih diperpanjang nih teman-teman nih dari PMO dan BA tadi. Gara-gara Mas Doni buka aja katanya 3 bulan, jadi saya bahas. Kalaupun bentuknya nggak beda lagi skema pendampingannya ya silakan saja gitu. Intinya gini, intinya saya menangkap tugas pendamping ini tidak akan bisa selesai dalam waktu 3 bulan. Betul. Karena apa? Karena bukannya apa ya? Bukan mengecilkan kemampuan dari
pengurus ya. Betul. Kenapa? Karena ini program besar. Iya, betul. Program besar harus dikerjakan bareng-bareng gitu. Jangka panjang pula Betul. ini kan gitu Nah, ya, nasional. Beberapa unsur memang harus aktif terlibat di program ini. Gitu. Betul. Ya sebenarnya sama juga sih. Oke, pendampingan berjalan dengan baik, katakanlah pendampingan bisnis Mas Doni kan gitu ya. Mbak Sari juga tetap kan gitu ya. Mereka juga walaupun kerja di belakang layar nih, kayaknya pusing Mbak Sari kayaknya. Lebih pusingnya kayaknya. Walaupun kerja di belakang layar ini lebih pusing dia nih. Karena bagian analisa ini. Iya, karena bagian analisa. Kalau misalkan ditanya berapa persen katanya yang sudah bangun gerai, waduh, pas sebentar ya, gitu. Wajar memang karena dituntut administrasi yang baik pula. Tapi ke depan dengar Koperasi Desa Merah Putih ini katanya belanjanya sudah cashless ya, benar nggak sih? Apa masih tetap pakai uang tunai? Apa masih pakai QR atau gimana gitu? QRIS gitu? Ya. Saya dulu. Iya, boleh silakan. Kalau untuk arahnya memang arah ke situ, cashless nantinya. Arahnya ya. Ya, cuma memang dalam sejauh ini yang kita dampingi belum ada belum berjalan seperti itu. Karena memang ini bicara pendampingan saya aja Kang ya, Iya. itu belum terlaksana seperti itu. Mungkin di BA yang lain ada yang sudah berjalan, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Sari. Belum ada sih sama. Sama ya? Karena sekarang lagi fokus sama ya. penataan lahan. Berarti Sampai sekarang ngebangun dulu Iya, deh ngebangun. kan gitu ya. Berarti ngebangun sekitar 1 bulan ada? Lebih kayaknya. Lebih ya? Tuh kan ngebangunnya 1 bulan. Konten ya nggak ada apa-apa. Mungkin nanti secara nggak sempet ngapa-ngapain deh. mungkin nanti secara paralel kayaknya bangun fisik juga dibangun sementara pendampingan bisnis juga tetap berjalan gitu. Dan nanti gitu. ketika sudah ready yang perencanaan bisnisnya juga sudah ready, jadi nanti sama-sama startnya fisiknya sudah ada nih, kemudian perencanaan bisnis sudah ada juga nih, tinggal jalan aja gitu. Kalau lahan sementara ini Kabupaten Bekasi apa belum tuh? Lahan kalau di saya, di binaan saya boleh dikatakan 50%-nya itu ada, kemudian 50%-nya lagi susah. Susahnya kenapa? Susahnya ini pertama karena yang dipersyaratkan itu adalah luasnya 1000 meter. Oh minimal Luas lahan ya. 1000 meter. Sementara untuk bangunan 600. Bangunan 600. Lokasi harus strategis dan berasal dari unsur tanah TKD, tanah kas desa sama tanah negara. Nah, persoalannya yang susah ini adalah tidak ada kondisi ideal seperti itu. Dan ada pun lahan luas tapi ada di tengah sawah. Tengah sawah pun nanti akses bagaimana gitu. Iya. Nah, jadi susah juga kita harus bangun jalan lagi gitu ya. Biaya operasional tinggi lagi ya. Sepi ya. Sepi kan, Oh, nggak strategis iya. lah gitu. Resikonya tinggi juga kalau nggak ada yang jagain. Dan- Apalagi banyak barang-barang. Dan kalaupun ada yang TKD, itu ada yang ukurannya nggak luas, tapi ada, dan juga ada TKD tapi berada di desa lain gitu. Nah itu kondisinya. Iya. Memang seperti itu. Saya Nah, dengar juga seperti itu. ini juga ini Kang. Kemudian ada TN lah, TN tanah negara yang katanya bisa digunakan. Nah tanah negara pun kan ada beberapa sampel yang coba saya ambil, itu malah sudah digarap sama masyarakat lah gitu. Digarap. Nah, jadi pertanyaan lagi digarap, nah nanti ada biaya kerohimannya nggak gitu? Oh. Itu digarapnya gitu. Nah, Iya. jadi satu sisi bagaimana lahan ini, pengadaan lahan ini kan kita harus menghindarkan adanya konflik terjadi di desa itu. Betul ya, gimana caranya mereka tetap berjalan dengan baik. Ya Mulai. makanya untuk yang belum tersedia sampai saat ini menurut saya sih mungkin harus disiapkan beberapa opsi ya. Ini pendapat saya aja. Mungkin tidak harus ukurannya sama, tapi setidaknya bisa dikondisikan sesuai dengan yang tersedia. Dan ada contoh lagi Kang, itu dia ada lahannya cukup, cuma udah berbentuk gedung gitu, udah berbentuk gedung kayak hall gitulah. Nah apakah itu bisa digunakan? Nah kalau bicaranya adalah dikondisikan, itu harusnya kan bisa disesuaikan, sama kayak dapur-dapur MBG kan. Betul. Dulu dapur MBG kan disyaratkan standarnya gini. Seperti itu. Tapi ternyata di lapangan malah berbeda-beda kan bentuknya betul. gitu. Nah harapan saya seperti itu. Jadi kalau kita terlalu strike di satu model standar, menurut saya ini mungkin tidak semua KDMP yang siap tuh itu.
perlu ada penyesuaian atau pengkondisian terhadap apa yang tersedia. Gitu. Iya, berarti tinggal disesuaikan di lapangan aja. Harusnya ya? begitu. Oh iya, jadi memang kalau misalkan aturannya sih ngebangun ya, berarti aturannya ngebangun dari awal kan gitu kan ya. Ya mudah-mudahan aja jadi teman-teman Koperasi Desa Merah Putih maupun perangkat desa di lapangan ya dibantu nih segera nih buat pengadaan lahannya kan gitu ya. Kalau misalkan ada yang terdekat ya udah terdekat aja deh supaya kita cepat bergerak, cepat berlari dan ekonomi cepat bangkit juga kan gitu ya. Tapi luar biasa teman-teman ini kayaknya cukup tidak diragukan lagi deh kayaknya di lapangan nih, udah biasa nih. Oke, sekarang gini, harapan Mbak Sari ke depannya nih, Koperasi Merah Putih itu pengennya seperti apa sih? Harapannya sih semoga koperasi bisa lebih disiplin dalam administrasi. Berarti sekarang belum disiplin nih kayaknya di dalam pelaporan. Saya masih banyak datanya masih sinkron gitu. Tapi ya. dengan buat pengajuan proposal bisnis sebenarnya mereka bisa langsung di Simkopdes juga kan ya? Bisa. Berarti udah nggak manual sekarang ya, semuanya sistem serba otomatis ya? Digital semua. Dilingkan semua. Kalau untuk pihak swastanya udah terintegrasi juga belum di Simkopdesnya? Belum ya, berarti cuma baru BUMN gitu. Itu pun masih di hold. Gitu. Iya, masih hold untuk proposal bisnisnya. Selama bekerja 1 bulan ke belakang nih ya Mbak Sari, kesulitan apa Mbak Sari biasanya yang sering dialami? Gitu? Pak, stop dulu Pak. Untuk kendala yang paling sering kami hadapi PMO antara lain sih kemampuan administrasi yang digital yang masih terbatas di beberapa koperasi. Lalu soal sinkronisasi data antar pihak dan kadang komunikasi antar pengurus masih belum berjalan dengan maksimal ya. Mereka masih masing-masing gitu ya. Jadi belum kayaknya chemistry-nya belum terbangun nih di antara pengurus ya. Jadi mereka kalau misalkan chemistry-nya udah terbangun, kita itu keluarga. Kita itu bersaudara kan gitu ya. Harusnya udah cepet ya berarti. Kuncinya harus bangun chemistry dulu mereka. Tapi mudah-mudahan cepat deh. Ya, tapi sih masih masih bisa diatasi sih dengan pendampingan sabar ya. Sebenarnya komunikasi yang intensif ya dari pendamping BA sama KDP-nya. Iya. Kalau Mbak Sari ngelirik ke sini kayaknya beban buat Mbak Doni di ke depan. Karena kita di lapangan. Iya, di lapangan bersentuhan langsung gitu ya. Jadi apa ya Kang ya? Kalau kita di lapangan ya kalau saya sih menikmati saja apapun lah tantangannya ya. Enjoy deh. Ya, itu karena udah tugas kita di lapangan ya. Betul. Nah memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya bukan ranah kita gitu, untuk menyelesaikan atau menjawab itu sebetulnya. Iya. Kan ada apa yang menanyakan soal regulasi lah gitu. Betul. Karena kita bertugasnya hanya sesuai dengan tupoksi kita. Jadi kan gini ya. Di sini di kita juga kan memang sebetulnya ada kopi panas nih ya. Jadi kopi panas itu bukan hanya sekedar kopi yang panas, jadi gitu. Oke lah, tugas utama Mas Doni katakanlah di sini memang ke hal pendampingan bisnis kan gitu ya. Sejauh ini kalau misalkan ada kendala juga di lapangan, teman-teman misalkan ingin tahu lebih dalam lagi masalah perkoperasian, jika nanti ingin belajar lebih dalam lagi, teman-teman bisa sih diundang ke sini. Bisa diundang ke sini, makanya kita sediain ini kopi panas gitu. Biar panas terus. Biar panas terus. Apa sih kopi panas? Jadi kopi panas itu konsultasi, pendampingan, pengembangan usaha dan advokasi bagi koperasi dan UMKM. Jadi bisa disebut kopi panas ini apa ya? Kalau misalkan puskesmas atau klinik? Kliniknya. Iya, kliniknya koperasi gitu ya. Kliniknya koperasi. Jadi kalau misalkan ada koperasi demam, koperasi misalkan sakit kepala, koperasi sakit perut, tenang. Di sini banyak, ada obatnya, ada paracetamol gitu kan. Kecuali ada darurat. Nah, betul. Artinya tinggal dibawa aja ke sini. Atau misalkan koperasinya nggak bisa ke sini, bisa undang kita juga ke lokasi kan gitu ya. Tapi kalau di sini teman-teman dari Kopdes, insya Allah deh kopi-kopi ada gratis. Tenang. Yang penting mau berkunjung aja berkonsultasi di sini kan gitu ya. Emang betul tadi kata Kang Ludi juga, kita di pendampingan bisnis nih kan gitu. Kalau misalkan ditanya lebih dalam lagi ke yang lain, takut Mas Doni salah menjelaskan kan gitu ya. Bukan ranah kita. Betul, takutnya ke situ. Boleh. Pokoknya
dikirim aja ke sini ke klinik. Tinggal nanti kita mau infus apa mau kita suntik di kopi panas kan itu koperasinya. Nah jadi seperti itu. Itulah fungsi kita kopi panas ke depannya. Jadi bukan dalam hal koperasi saja, UMKM pun bisa konsultasi ke sini. Kita punya pakar-pakar yang bagus juga, baik dalam perkoperasian, perpajakan, akuntansi, nanti kita ada semuanya bisa kita konsultasikan. Gitu ya Mas Ari ya. Nanti kalau ada kendala gampang gitu aja. Ya udah kita buka aja kopi panas gitu ya. Kita ngobrol di sini bareng-bareng. Tinggal nanti bikin surat ini aja dari si koperasinya, permohonan gitu. Permohonan pendampingan permasalahan koperasi tadi. Jadi seperti itu ya Mas Ari ya. Nah, tadi kan sudah kalau berdasarkan di sistem Simkopdes itu semuanya udah by sistem ya. Dari data yang Mbak Sari miliki nih, kebanyakan mereka generasi Gen Z, apa Gen Y, apa generasi kolot yang ingin bergabung, yang sudah bergabung ke dalam Koperasi Merah Putih. Ada juga sih yang dari Gen Z campuran ya, dari ada ya. Udah yang dari Gen milenial ada. Iya milenial ada gitu ya. Semuanya sih Pak. Semuanya berarti semua lapisan masuk ya ke dalam kepengurusan itu ya, sebenarnya itu enak juga kan ya. Jadi sekarang sudah ada minat juga nih dari teman-teman generasi yang sekarang nih untuk bergabung dengan koperasi. Nah dari mereka nih, dari generasi milenial atau generasi Gen Z sekarang nih ya, ada nggak dia punya ide bisnis yang agak nyeleneh? Saat ini sih belum bisnis nyeleneh belum ada. Belum ada gitu. Saya pengen buka video syuting nih di koperasi gitu kan di luar itu ada kayak gitu? Belum ya? Belum ada, belum masih apa? Masih sesuai dengan apa? Karena yang muda-muda memang ada beberapa yang masuk di kepengurusan. Iya. Itu lebih banyak difungsikan sebagai operator. Oh. Operatornya apa? Yang paham dengan digital, yang paham dengan IT, dengan komputer. Itu biasa ditugaskan tuh. Ya kan gitu, masih muda kan ya, kamu masih muda kan ya, udah kan belajar ini aja kan komputer aja, kalau kita kan katanya udah cukup umur nih katanya gitu ya. Makanya kolaborasi antara golongan yang anak muda sama yang senior, kita berbicara tua itu senior lah misalnya. Itu sangat diperlukan dalam tubuh KDMP. Jadi sinerginya bisa di saat ini butuh yang lari kencang, ya ada pelarinya nih gitu. Nah, di saat butuh yang tukang awasi, ya ada yang tukang awasi gitu. Kalau kolaborasi itu mantap. Berarti kolaborasi mereka yang disusun gitu ya. Ibarat tim sepak bola itu udah penyerang, gitu kan. Ada yang jaga pertahanan, ada yang tunggu gawang gitu kan ya. Oke, siap. Jadi gini, saya juga pengen tahu nih, mumpung teman-teman Koperasi Desa Merah Putih kayaknya ngelihat podcast kita ya. Saran-saran buat Koperasi Desa Merah Putih dari dua-duanya tentunya, baik dari Mas Ari maupun Mas Doni. Sarannya apa buat teman-teman mereka? Karena teman-teman Kopdes ini yang ngebantu teman-teman Kopdes itu semangat banget, baik PMO maupun BA tadi. Betul. Nah sarannya apa dari Mas Doni coba? Ya sarannya menurut saya begini, memang ini tanggung jawab atau tantangan ini harus kita tanggung bersama gitu. Kenapa? Tapi bukan tanggung renteng kan? Renteng. Artinya di saat bapak-bapak ibu selaku pengurus KDMP merasa bingung mau ngapain, mau jalankan seperti apa, mungkin harus melihat lagi tentang program ini. Program ini kan bukan program strategis nasional. Betul. Jadi akan banyak penyesuaian terhadap KDMP ini ke depannya. Kalau saya membahasakan begini kan, kalau boleh dikata ya, mungkin bagi koperasi non KDMP, kalau memandang KDMP ini sebetulnya iri nih. Iri, kenapa emaskan gitu ya? Emaskan dari segi regulasi, dari segi akses fasilitas, itu KDMP disodorkan semua. Betul. Nah, coba contoh, Kang Iwan mendirikan koperasi. Betul. Bikin inventaris biaya dari mana? Betul. Kebanyakan sih mereka pribadi kan. Pribadi. Kalau ini kan dari dibantu. Nah, difasilitasi dari APBD juga. Ya. Kemudian
ada fasilitas kemitraan yang sudah disodorkan. Betul. Kalau kita koperasi yang bukan KDMP harus mikir sendiri mau mitra dengan siapa, mikir sendiri. Nah, menurut saya sebetulnya poin melihat KDMP ini adalah poin yang punya misi besar ke depannya. Maka bagi saya, bagi pengurus KDMP harus tetap berpikiran positif, berpikiran optimis, agar nanti dalam mengurusi KDMP ke depannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Memang butuh kesabaran atas menunggu regulasi-regulasi yang terus penyesuaian gitu. Kemudian juga kesabaran dalam menghadapi bingung nih mau sosialisasi ke anggota, nggak tahu nih apa yang mau disosialisasikan gitu. Takutnya kalau disosialisasikan ditanya, Pak, kapan saya bisa minjam gitu. Nah, itu yang ribet ya. Nah, makanya ini memang butuh kesabaran untuk dalam menjalani ini. Tapi yakin karena ini sudah merupakan program strategis nasional. Program nasional ini udah apapun akan dibantu kan. Nah, jadi kalau misalkan diibaratkan kita mau makan itu, nih berasnya udah dikasih. Ikannya udah dikasih nih, piringnya, sendoknya, kamu cuma tinggal masak doang. Tuh gitu teman Kopdes ya. Ini udah diibaratkan nih sama teman bisnis asisten kita nih. Kalau misalkan koperasi konvensional lainnya kan ya mereka harus keluar uang buat badan hukum sendiri, terus cari mitra bisnis sendiri kan ya, meyakinkan anggotanya juga sendiri. Kalau kita pengurusnya dibina juga kan ya, dikasih pendidikannya juga kan ya, bahkan sekolahnya di hotel. Makan tinggal makan. Waduh, malu banget sih kalau misalnya nggak jalan, nggak maju nih teman-teman Kopdes nih ya. Yuk kita gerak. Kalau menurut Mbak Sari, sarannya gimana nih? Kalau dari PMO sendiri sih mungkin tingkat kan lebih ke administratif ya, mungkin tingkatkan kemampuan manajemen usaha dan pencatatan keuangan, dan memanfaatkan sistem digital yang seperti sudah ada gitu. Seperti Sinkopdes untuk input data secara rutin. Iya, padahal tinggal pakai doang. Kan gitu, tinggal pakai doang, nggak usah nge-develop, katanya bikin dan lain sebagainya kan enak itu padahal. Dan jaga semangat gotong royong antar anggota mungkin ya, karena itu kekuatan utama di koperasi. Betul. Jadi kalau misalkan kita terpecah belah, kita sulit juga untuk maju kan ya. Memang ke situ kekuatannya ada di anggota juga. Koperasi itu memang fitrahnya kekuatannya ada di anggota, dan rapat anggota keputusan yang paling tinggi dalam koperasi kan gitu ya. Memang betul juga. Jadi kalau misalkan secara administrasi teman-teman nanti pengurus nih dicoba deh tertib administrasi gitu ya ke depannya. Jadi pesannya gitu teman-teman Kopdes nih dari Ibu PMO katanya. Jadi sebisa mungkin harus tertib administrasi. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal kalau misalkan lagi ada pengeluaran jalan kemana, beli bensin 10 liter nggak dihitung kemana kan gitu ya. Dan kayaknya ke depan kita udah cashless, apalagi lebih enak buat rekapnya ya. Pelaporan sudah lewat Sinkopdes kan gitu semuanya. Pengajuan proposal bisnis lewat Sinkopdes juga. Coba kurang gimana. Apalagi sudah ada itu juga kan KDMP Mobile. KDMP Mobile, oh iya benar, dengar udah ada KDMP Mobile. Jadi kita juga selain bisa lewat web, tapi bisa beli pulsa nggak di situ? Nah, saya belum cek karena belum cek jalan. Iya. Mudah-mudahan kedepannya multifungsi juga kan ya. Artinya tadi Kang, artinya secara IT, secara teknologi sebetulnya KDMP sudah dipersiapkan sarananya. Memang nanti butuh peningkatan upgrade dari fasilitas itu. Tapi setidaknya secara dasar itu sudah punya sebetulnya. Cuma ya gitu tadi kan dilemanya itu adalah di saat semua sudah disediakan tapi bingung mau mulainya seperti apa. Nah, ini yang perlu awalnya ini yang perlu gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jujur Kang, kalau saya yang sering turun ke lapangan, sebetulnya kalau saya berpikirannya kalau misalkan ekosistem atau unsur-unsur yang ada di desa tersebut saling mensupport, mulai dari pimpinan desa, kepala desa, perangkat, tokoh-tokoh, kemudian pengurus, kemudian dari unsur anggota sendiri terutama, kemudian dari perangkat RT RW juga ya. Nah, kalau itu semua saling support, saya rasa akan mudah jalannya. Tapi kalau itu tidak terwujud, nah ini akan membuat KDMP agak lambat berjalannya.
Nah, makanya perlu ada dukungan semua unsur yang ada di desa itu. Jadi benar nih teman-teman Kopdes, di samping semangatnya sudah tinggi dari teman-teman bisnis asisten dan PMO, kalau misalkan di bawahnya nggak mau greget, greget buat bangun koperasi gitu kan, nggak mau bersatu, akhirnya lama juga deh kita jalannya kan gitu ya. Pokoknya kunci satu-satunya, yuk teman-teman di bawah nih, di desa nih, kita kumpul dulu kan gitu. Semua tokoh, semua kalangan, semua perangkat kita bersatu. Kita harus samakan visi, samakan misi, dan samakan tujuan kan gitu ya. Kayaknya itu deh yang bakal jadi kunci keberhasilan kita ke depan untuk koperasi Desa Merah Putih. Jadi jangan punya pikiran kemana-mana dulu deh. Kita punya satukan visi dan misi, tujuan dulu dah gitu ya. Kayaknya ya gampang nanti belakangan, kalau misalkan mana apa-apa gampang belakangan, yang penting kita sukseskan dulu ini ya. Jadi, nah selain saran buat teman-teman Kopdes nih, kira-kira ada masukan nggak sih buat kita dari Dinas Koperasi gitu, buat ke Dinas Koperasi atau buat ke Kementerian Koperasi gitu? Mulai dari ya nggak apa salah, apapun boleh, silakan, bebas, kita bebas kok. Ya kali aja didengar Pak Menteri, siap kita lanjutkan, ya memang harus dilanjutkan kayaknya. Mungkin kalau untuk kementerian kami berharap sih, kami berharap pelatihan dan pembekalan untuk PMO dan pendamping ya bisa lebih sering dilakukan untuk pelatihan dan pembekalan. Terus apalagi ya, sistem pelaporan digitalnya mungkin terus diperkuat agar di daerah makin cepat dan akurat. Ya, untuk pelaporannya kayaknya gitu ya. Berarti Pak Menteri, teman-teman pengen ditambah lagi nih skill dan kompetensinya nih teman-teman PMO BA ya. Berarti perlu pelatihan. Insya Allah deh katanya bulan depan tahun depan ada kan gitu ya. Jadi gimana kalau menurut Mas Doni? Kalau saya mungkin lebih arahnya ke koperasinya. Koperasinya ya. Kalau berhubungan pelatihan mungkin ke arah ke pengurus maupun anggota. Jadi perlu ada program terstruktur dan terukur yang diprogram oleh baik dinas maupun dari kementerian. Sasarannya tentu adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pengurus sendiri. Terutama juga perlu ada bagaimana mengasosiasikan program-program ini nyampe ke desa, kepala desa terutama. Betul. Karena kalau kepala desa tidak disertakan dalam hal program ini, maka nanti tidak akan nyambung nih programnya. Ya nggak sinkron gitu. Dan kemudian juga nanti ada perlu nih anggota. Saya ini kan yang menjadi fokus yang diperhatikan ini kan baru pengurus saja nih. Baru pengurus. Belum anggota nih. Iya. Belum ada saya belum ada program dari baik dinas maupun kementerian yang memfokuskan pelatihan khusus anggota Kopdesnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau dari sisi anggotanya tidak dibekali, maka ketertarikan untuk bergabung di Kopdes itu sendiri itu nanti tidak akan cepat terserapnya. Jadi unsur pengurus dilatih, sementara anggota pun juga disosialisasikan dan edukasi. Sehingga pemahaman jangan mikirnya lagi koperasi itu dianggap cuma pinjam terus gitu. Betul. Emang kebanyakan itu sih kalau misalkan dengar koperasi ya, masyarakat kita bisa dong nanti minjem. Berapa aja deh katanya yang pertama ini katanya gitu ya. Kemudian dari sisi peningkatan kapasitas kan mungkin ada program yang terstruktur atau sistematis. Saya rasa ini butuh waktu. Nggak cukup 3 bulan, bisa jadi setahun ya, untuk bisa menstabilkan bagaimana nantinya ekosistem kelembagaan di Kopdes itu bisa terbentuk. Kemudian dari sisi regulasi ini terutama, karena kan bagaimanapun regulasi ini penting. Di saat kepala desa mau mengambil kebijakan atau keputusan juga mengukurnya dari aturan dari Kemendagrinya, aturan dari Kemendesanya maupun aturan dari Kementerian Koperasi sendiri. Pokoknya semua stakeholder yang terlibat di Kopdes ini, ya bagaimana nanti turunan aturan itu sudah fix lah gitu. Jangan sampai ya kalau ada penyesuaian tidak terlalu merubah konsep gitu. Kalau semuanya ya sudah yang di awal modelnya seperti ini, tiba-tiba ada berubah lagi, nah itu nanti
mulai lagi. Jadi puyeng jadinya. ya, Ini mau pakai yang mana? ya, jadi regulasinya mohon difikskan dan diklikkan sehingga nanti operasional KDMP ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Oh, jadi intinya samakan persepsi, samakan dulu misalkan berpikirnya, baru buat regulasi kayaknya gitu ya. Cukup bagus, mantap kayaknya. Jadi betul juga sih. Jadi semakin banyak peraturan baru, mereka semakin puyeng gitu. Ini yang mau dipakai yang mana sih? Kemarin informasinya begini kan gitu. Memang kalau saya lihat sih cukup dinamis juga ya, cukup dinamis juga untuk peraturan-peraturan atau kebijakan yang keluar pada saat ini. Tapi mudah-mudahan itu nanti sebagai tolak ukur juga Kementerian Koperasi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan selanjutnya gitu, Mas Dodi ya. Baik. Nah, nanti kuncinya kalau misalkan ada teman-teman koperasi yang mau berobat, boleh dibawa ke sini, kopi panas. Ada dokternya Pak Iwan. Dokternya banyak, kita ada dokter Mendi di sini kan ya, ada Kang Dian Rustandi nanti di sini ada. Jadi mereka masing-masing punya spesialisnya. Apa spesialis koperasi yang sakit perut, apa spesialis koperasinya sakit kepala kan gitu. Nanti tergantung mau disuntik apa diinfus. Dioperasi juga bisa ya. Betul. Nanti boleh Kang Doni atau Mbak Sari dibawa ke sini deh teman-teman koperasi yang masih kurang pemahaman. Oke, masalah pendampingan bisnis asisten ada Kang Doni yang sudah tidak diragukan lagi. Masalah administrasi udah ada Mbak Sari yang sudah memang kayaknya luar biasa juga nih buat masalah administrasi Kopdes ini kan gitu. Jadi itu baik teman-teman Koperasi Desa Merah Putih, tinggal ditambah semangatnya lagi, digas lagi nih kita gimana caranya supaya cepat berlari. Kalau dilihat dari teman-teman BA dan PMO ini kayaknya cukup semangat, optimis sekali kan gitu ya. Pesannya tadi juga seperti itu dan tinggal nanti kita jalanin aja. Dan kalau misalkan teman-teman Kopdes, Kopkel yang mau konsultasi masalah perkoperasian boleh kesini deh. Nanti kita ngobrol bareng atas kendala-kendala koperasi apa saja yang di lapangan, karena kita punya kopi panas. Tenang, kopinya ada. Panasnya nanti tinggal digodok lagi. Kalau misalkan kurang panas kan dingin banget di sini. Oke, sementara segitu dulu teman-teman Kopdes, Kopkel dan koperasi-koperasi di Kabupaten Bekasi. Saya Muhammad Ridwan. Saya Pemri Doni. Saya Saryanita. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.